Perkenalkan, nama saya Febiola Santi Perdana SSDFT. Saya merupakan ahli utama fisioterapi di Rumah Sakit Dr. Sudiran Mangunkusumarso Indonesia. Saya adalah anggota masa angkatan kapal 8 kelompok 2 nomor abstrak 24. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman aktualisasi saya dalam bentuk video ini. Optimalisasi pelayanan fisioterapi pada anak dengan variasi media sosial di Poli Tumbuh Kembang RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri. RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso atau biasa disebut RSUD Wonogiri beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 40 Wonogiri. RSUD Wonogiri memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan yang berdaya saing dan diminati masyarakat. Sedangkan misinya yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan lengkap dan paripurna. Poli Tumbuh Kembang kami memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada anak secara terpadu berupa pemeriksaan, deteksi dini, penanganan gangguan tumbuh kembang, serta menyiapkan kemampuan kemandiriannya demi kualitas hidup yang lebih baik. Demi membantu tercapainya tujuan tersebut, sebagai tugas aktualisasi dan habituasi saya mengambil judul Optimalisasi Pelayanan Fisioterapi pada Anak dengan variasi media sosial di Poli Tumbuh Kembang RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri. Kegiatan pertama menelaah data pasien fisioterapi anak di Poli Tumbuh Kembang RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri. Tahap yang pertama meminta izin kepada atasan. Saya menerapkan nilai aneka, akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme Pancasila Kesila keempat musyawarah, etika publik sopan santun, komitmen mutu efektif efisien, dan anti korupsi berani. Tahap kedua melakukan pendataan dan penghitungan pasien. Saya menerapkan nilai akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme Pancasila sila ketiga ikhlas dan rela berkorban, etika publik cermat, komitmen mutu efektif efisien, dan anti korupsi kerja keras. Didapatkan hasil data pasien fisioterapi anak selama bulan Januari hingga Juni tahun 2021, jumlah pasien sebanyak 22 dan jumlah kunjungan hadirnya sebanyak 46 kali. Tahap terakhir di kegiatan ketiga, melaporkan hasil rekap data kepada kepala fisioterapi. Saya menerapkan nilai akuntabilitas transparan, nasionalisme Pancasila sila keempat musyawarah, etika publik sopan, komitmen mutu perbaikan berkelanjutan, dan anti korupsi jujur. Kegiatan kedua, membuat leaflet tentang Poli Tumbuh Kembang. Tahapan yang pertama, meminta izin dan berkonsultasi dengan atasan. Saya menerapkan nilai akuntabilitas kejelasan, nasionalisme Pancasila sila keempat musyawarah, etika publik sopan santun, komitmen mutu efektif efisien, dan anti korupsi berani. Tahap yang kedua, mengumpulkan bahan dan materi. Saya mengumpulkan bahan dan materi secara mandiri, bertanggung jawab, ikhlas, cermat, dan berorientasi terhadap mutu. Tahap yang ketiga, menyusun leaflet tentang Poli Tumbuh Kembang. Saya menerapkan nilai akuntabilitas kejelasan, nasionalisme Pancasila sila ketiga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, etika publik taat aturan, komitmen mutu kreatif, anti korupsi, bekerja keras. Tahap keempat, saya menghubungi bagian logistik untuk proses pencetakan leaflet. Saya menerapkan nilai akuntabilitas kejelasan, nasionalisme ikhlas, etika publik sopan santun, komitmen mutu inovasi kreatif, dan anti korupsi tanggung jawab. Tahap kelima, saya menghubungi bagian IT untuk proses publikasi e-leaflet. Saya menerapkan nilai akuntabilitas kepercayaan, nasionalisme penggunaan bahasa Indonesia, etika publik sopan santun, komitmen mutu inovasi kreatif, dan anti korupsi bekerja keras. E-leaflet dipublikasikan di berbagai akun media sosial rumah sakit. E-leaflet dipublikasikan di website rumah sakit, Instagram, Facebook, dan Twitter. Tahapan yang terakhir di kegiatan pembuatan leaflet adalah melakukan edukasi dan sosialisasi.
Saya menerapkan nilai akuntabilitas berupa kejelasan, nasionalisme Pancasila sila ketiga, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, etika publik sopan santun, komitmen mutu inovasi, anti korupsi, peduli. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat grup WA keluarga pasien fisioterapi anak. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, meminta izin dan berkonsultasi dengan atasan. Saya menerapkan nilai akuntabilitas kejelasan, nasionalisme Pancasila sila ketiga bahasa Indonesia, etika publik santun, komitmen mutu efisien dan efektif, anti korupsi berani. Tahapan yang kedua, mengumpulkan informasi dan data dukung terkait nomor handphone. Saya menerapkan nilai akuntabilitas kepercayaan, nasionalisme Pancasila sila ketiga ikhlas dan rela berkorban, etika publik teliti, komitmen mutu efisien dan efektif, anti korupsi bertanggung jawab. Tahapan yang terakhir, memasukkan data dan membentuk grup WA. Saya menerapkan nilai akuntabilitas transparan, nasionalisme penggunaan bahasa Indonesia, etika publik kode etik ASN, komitmen mutu efektif, dan anti korupsi tanggung jawab. Kegiatan keempat, melakukan penyesuaian SOP fisioterapi anak sesuai dengan literatur terkini. Tahapan pertama, meminta izin dan berkonsultasi dengan atasan dengan menerapkan nilai kejelasan, penggunaan bahasa, santun, efektif, dan efisien, serta bersikap berani. Tahapan yang kedua, mengumpulkan bahan dan materi. Saya menerapkan nilai akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme Pancasila sila ketiga ikhlas dan rela berkorban, etika publik cermat, komitmen mutu berorientasi pada mutu, dan anti korupsi bersifat disiplin. Tahapan yang ketiga, melakukan penyusunan SOP. Saya menerapkan nilai akuntabilitas kejelasan, nasionalisme Pancasila sila ketiga penggunaan bahasa Indonesia, etika publik taat pada aturan, komitmen mutu berorientasi pada mutu, anti korupsi, mandiri. Tahapan terakhir di kegiatan 4, mengajukan SOP kepada Kepala Fisioterapi dan Bagian PP. Saya menerapkan nilai akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme bermusyawarah, etika publik memperhatikan kode etik, komitmen mutu berorientasi mutu, dan anti korupsi mandiri. Kegiatan terakhir, kelima, melakukan sosialisasi melalui rapat dan pertemuan rutin. Tahapan yang pertama, meminta izin dan berkonsultasi dengan atasan. Saya menerapkan nilai akuntabilitas kejelasan, nasionalisme penggunaan bahasa Indonesia, etika publik santun, komitmen mutu efektif dan efisien, anti korupsi, berani. Tahapan kedua, menyampaikan upaya optimalisasi poli tumbang melalui sosialisasi dengan menerapkan nilai akuntabilitas kejelasan, nasionalisme Pancasila sila pertama yaitu berdoa sebelum memulai sosialisasi, etika publik taat aturan, komitmen mutu efektif efisien, dan anti korupsi menyampaikan dengan berani. Tahapan yang terakhir, mengingatkan rekan kerja tentang pentingnya pemberian edukasi kepada keluarga pasien. Nilai aneka yang saya terapkan yaitu akuntabilitas konsisten, nasionalisme penggunaan bahasa Indonesia yang baik, etika publik santun, komitmen mutu perbaikan berkelanjutan, dan anti korupsi berani. Kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi. Pada awalnya, leaflet hanya berada di ruang polifisioterapi dan ruang politumbang. Sekarang penyebarannya juga berada di ruang tunggu poliklinik rawat jalan. Setelah diberikan sosialisasi mengenai optimalisasi pelayanan politumbuh kembang, saya jadi lebih memahami upaya-upaya peningkatan pelayanan melalui pembuatan grup WhatsApp, leaflet, serta melalui perbaruan SOP. Semoga untuk kedepannya pelayanan politumbuh kembang bisa lebih optimal lagi. Sekian laporan aktualisasi saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.